Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak, yaitu etika seorang muslim. Pada hal ini kita akan melanjutkan etika ketika di pasar. Sekarang adalah lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Langsung saja kita mulai. Yang ke-8 adalah jangan mudah mengobrol sumpah di dalam berjual beli. Jadi kalau misalkan adik-adik ini sedang berjual beli di pasar misalkan, jangan sering-sering bersumpah, atau kalau misalkan tidak terdesak itu jangan bersumpah walaupun dia itu bersumpah dengan hal yang benar. Tapi dalam sesuatu yang remeh itu jangan sampai mudah bersumpah atau mengobrol sumpah istilahnya. Paham ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah banyak bersumpah di dalam berjual beli, karena sumpah itu dapat melariskan barang tapi membatalkan berkahnya. Itu adalah sumpah. Melariskan barang sumpah tersebut tapi membatalkan berkahnya. Kalau membatalkan berkahnya, misalkan ada ini dapat untung yang banyak, nanti habisnya itu bakal cepat juga keuntungan yang diperoleh adik-adik ini. Berarti hartanya tidak berkah, tidak ada manfaatnya setelahnya. Paham ya? Kemudian yang ke-9, menghindari penipuan, kecurangan, dan pengaburan serta melebih-lebihkan di dalam menarik keuntungan. Jadi kalau misalkan kita mau berdagang, maka kita nggak boleh menipu. Barangnya jelek dibilang bagus, itu penipuan atau curang. Timbangannya 1 kilo harusnya, tapi cuman 1 kilo kurang beberapa ons misalkan. Ini berarti ada kecurangan di sana. Atau pengaburan serta melebih-lebihkan di dalam menarik keuntungan. Harganya misalkan harga normal 200.000. Ada yang menjual 250.000. Mengambil keuntungannya ini sangat banyak. Nah, ini juga harus dihindari. Kalau bisa jangan seperti itu, walaupun sah-sah saja mengambil keuntungan yang banyak. Tapi kita juga harus tahu mana yang lebih berhak. Paham ya? Telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjumpai setumpuk makanan. Lalu Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan tersebut dan jari jemari beliau basah. Maka beliau bersabda, apa ini wahai pemilik makanan? Pemilik makanan menjawab, terkena hujan. Jadi barang yang didagangkan yang bagian dalamnya itu terkena hujan sehingga basah. Wahai Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kenapa bagian yang basah tidak kamu letakkan di paling atas? Jadi bagian basah itu ditaruh di dalam oleh penjualnya tersebut. Kata Rasulullah, kenapa tidak ditaruh di paling atas dan bisa dilihat oleh manusia? Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan dari golongan kami, yaitu umat muslim. Paham ya? Agar apa maksud Rasulullah untuk menaruh di atas? Agar supaya orang tahu kalau misalkan makanan tersebut habis terkena hujan. Jadi andaikan ada orang beli, tahu bahwa barang tersebut terkena hujan. Kalau misalkan nggak tahu, apa tahu-tahu ketika bawa di rumah ternyata sudah basah, lalu sudah busuk. Nah, ini tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Paham ya? Selanjutnya yang ke-10, yaitu menghindari perbuatan curang di dalam menakar atau menimbang barang dan tidak menguranginya. Kalau misalkan menjual kacang misalkan 1 kilo, maka yang harus ditimbang adalah 1 kilo. Boleh dilebihkan, tapi tidak boleh dikurangi, karena itu termasuk curang. Paham ya? Karena harus yang menimbang itu harus benar, tidak boleh kurang. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa, tapi nggak boleh kurang. Allah berfirman yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar untuk menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Jadi jangan sampai kita itu berbuat curang dalam menakar atau menimbang barang.
Apalagi sekarang kan banyak buah-buahan itu kan ditimbang belinya. Maka kita harus adil, harus jujur ketika menimbang buah-buahan tersebut. Paham ya? Yang ke-11, meninggalkan riba atau penimbunan barang dan segala perbuatan yang dapat merugikan orang banyak. Paham ya? Jangan sampai kita ikut terjerumus ke dalam riba. Riba itu haram hukumnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti riba akan dibahas di bab-bab yang berkaitan dengan riba. Itu jadi banyak hukumnya. Kemudian penimbunan barang. Contohnya gimana? Misalkan pada sekarang ini beras ini lagi jarang. Nah, ada orang ini punya banyak beras untuk dijual, tapi disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika pacaklik baru dijual berasnya dengan harga yang mahal. Ini namanya penimbunan dan tidak boleh dilakukan. Paham ya? Itu adalah penimbunan istilahnya. Dan segala perbuatan yang dapat merugikan banyak orang. Jadi berjual beli, tapi berjual belinya itu bisa merugikan banyak orang. Ini tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutuk atau melaknat pemakan riba, pemberinya, saksi, dan penulisnya. Jadi Allah itu mengutuk orang yang mendapatkan riba dan orang yang memberikan riba, saksi atau orang yang bersaksi atas akad yang ada ribanya, atau orang yang mencatat riba tersebut. Itu sampai orang yang mencatat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi harus berhati-hati dalam jual beli. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah, yaitu seorang pendosa. Intinya tidak boleh kita itu menimbun barang. Kalau misalkan ada stoknya ya dijual, jangan sampai nunggu sampai pacaklik baru dijual dengan harga yang mahal. Ini namanya penimbunan, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian ke-12 adalah membersihkan pasar dari segala barang yang haram diperjualbelikan. Jangan sampai kita berdagang di pasar yang di sana itu ada minum-minuman keras, di situ ada perjudian. Itu jangan sampai kita berdagang di tempat seperti itu. Harus kesepakatan dengan masyarakat yang lain, penjual yang lain, agar dibersihkan dari hal-hal yang kotor seperti itu. Kemudian ke-13, menghindari promosi-promosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang najasyi, muttafaq alaih. Apa itu najasyi? Najasyi adalah semacam promosi palsu. Kemudian yang ke-14, hindarilah penjualan barang rampasan atau hasil gosok dan curian. Contohnya misalkan naudzubillah, ada si A ini istilahnya gosok suatu barang, kemudian dijual gosok tersebut, maka sudah tidak menjadi gosok lagi, ini menjadi barang curian. Atau misalkan ada si B ini mencuri handphone di tempat orang lain, kemudian ketika handphonenya ini telah dicuri, dia jual lagi ke orang lain. Atau motor begal. Nah, ini tidak boleh. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian atau ridho. Surat An-Nisa ayat 29. Jadi tidak ada keberkahan harta yang didapat atas menjual barang hasil gosok atau barang curian. Itu yang harus diingat oleh adik-adik. Ke-15 adalah menundukkan pandangan mata dari wanita dan menghindar dari pencampur bauran dan berdesak-desakan dengan mereka, dengan wanita. Jadi kalau misalkan ada ini laki-laki sedang berjualan, kalau ada wanita yang cakep, ya jangan dipandangin terus, seperlunya saja. Tundukkan kepala untuk menjaga kehormatan sebagai orang Islam. Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman,
hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Jadi sebisa mungkin ditahan pandangannya, tidak memperbanyak melihat perempuan yang bukan mahram, istilahnya seperti itu. Yang ke-16 atau yang terakhir adalah selalu menjaga syiar-syiar agama, jadi sholat berjamaah dan yang lainnya. Jadi misalkan kita berdagang, kemudian berkumandang azan, maka tutup sebentar toko kita. Gak bakal rugi kita menutup sebentar, kemudian kita sholat berjamaah. Baru setelah sholat kita buka lagi. Karena di Arab Saudi, di Yaman, di negara-negara Islam di luar negeri, itu seperti itu. Ketika azan ditutup tokonya, tidak takut untuk rugi. Karena apa? Karena rezeki itu pasti dapat dari Allah. Tidak takut akan rezeki itu yang tertukar. Paham ya? Dan tidak melalaikan sholat berjamaah karena berjual beli. Mentang-mentang berjual beli sibuk dilalaikan sholat berjamaahnya, ini tidak diperbolehkan. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dunianya tidak membuatnya lalai terhadap urusan akhiratnya, atau sebaliknya, yaitu akhiratnya membuat lalai sehingga dia tidak bisa memperaih dunia. Jadi imbang antara akhirat dan dunia, bahkan kalau bisa akhirat lebih tinggi daripada dunia. Ini sehingga imbang antara seseorang tersebut mendapatkan akhirat juga, mendapatkan dunia juga. Karena hakikatnya rezeki itu pasti datang dari Allah, nggak bakal kita itu tidak dikasih rezeki. Kita masih hidup adalah rezeki, kita berumur panjang adalah rezeki, kita mendapat uang dari orang tua kita, dari pondok itu juga, di dalam pondok itu juga rezeki. Paham ya? Allah berfirman yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli, dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, dan dari menunaikan zakat. Surat An-Nur ayat 37. Jadi ini harus dipahami, apalagi adik-adik ini misalkan adalah seorang jual beli atau seorang penjual, atau cita-cita adik-adik ini jadi saudagar kaya, atau orang tua adik-adik ini adalah seorang penjual, maka harus diingatkan, diambil pelajarannya sehingga apa? Sehingga bisa bermanfaat. Paham ya? Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.